Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azzanallah wa iyyakum, baik hadirin yang ada di Masjid Raya Cipaganti, Bandung. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram. Sabtu yang lalu kita sudah membahas tentang keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Bani Hashim. Terus ada Bani Abdul Muttalib yang juga diberi dari khumus, karena Bani Muttalib ini dahulu ikut diboikot dan membantu Nabi SAW ketika diboikot oleh kafir Quraisy. Karena itulah lalu diberi dari bagian khumus. Khumus adalah seperlima bagian dari harta rampasan perang. Kita lanjut hukum maula Rasul SAW. Apakah boleh tidak diberi zakat? Siapa maula? Maula itu mantan budak. Budak atau hamba saya dari seseorang kemudian dibebaskan oleh tuannya, maka itu yang disebut dengan sebutan maula. Bolehkah maula ini menerima sedekah kalau dia maula dari Nabi SAW? Artinya tadinya dia budak milik Nabi SAW lalu dibebaskan. Hadisnya dari Abu Rafi. Abu Rafi ini maula Nabi SAW, seorang sahabat. Dari Abu Rafi, anna Nabiya alaihi salatu wassalam ba'atha rajulan ala sadaqah mim Bani Makhzum. Faqala li Abi Rafi, ishabani fa innaka tusibu minha. Qala la hatta atiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fas'alahu. Fa'atahu fas'alahu. Faqal maulal qawmi min anfusihim wa innaha la tahillu lana sadaqah. Rawahu Ahmad wa thalathah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Kata Abu Rafi, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus seseorang untuk mengambil sedekah dari Bani Makhzum. Sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat, sedekah yang wajib. Karena diambil. Khudh min amwalihim shadaqatan, ambil
dari harta mereka sebagai sedekah. Sedekah yang wajib itu zakat. Adapun sedekah yang sunnah maka tidak diambil, tapi diberikan. Jadi Nabi SAW mengutus seseorang untuk mengambil sedekah dari Bani Makhzum. Seseorang di sini tidaklah disebut namanya. Lalu berkatalah seseorang ini kepada Abu Rafi. Abu Rafi itu maula dari Nabi SAW. Kata dia, temani saya, maka engkau akan mendapat bagian dari harta zakat itu. Dapat bagiannya sebagai apa? Amil. Amil memperoleh bagian dari harta zakat. Menjawablah Abu Rafi, tidak. Sampai saya datang kepada Nabi SAW untuk bertanya. Lalu dia pun mendatangi Nabi SAW lalu bertanya tentang hal itu. Benar enggak? Boleh enggak dia dapat bagian dari harta zakat kalau dia sebagai amil? Maka Nabi SAW menjawab, maula suatu kaum adalah bagian dari kaum tersebut. Maka sungguhnya tidaklah halal bagi kita sedekah. Sedekah itu tidak halal bagi kita. Termasuk bagi maula Rasul SAW tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 3 imam, juga Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Selain yang dimaksud 3 imam di sini adalah Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi serta Imam An-Nasai. Itu yang dimaksud dengan 3 imam. Kalau 4 imam, Ashabus Sunan. Ditambah dengan Imam Ibnu Hibban. Kalau ini 3 imam. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Berkata Imam Al-Hakim, sahihun ala syarti syaikhain. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, sekalipun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan kedua hadis ini. Inilah hadis yang kita akan bahas di sore hari ini. Pertama, hadis ini diterima dari Abu Rafi. Dia adalah maula bagi Rasul SAW karena Abu Rafi dulunya hamba sahaya bagi Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya. Dia ketika menjadi hamba sahaya bagi Nabi SAW datang kepada Nabi SAW memberitahukan berita gembira bahwa Abbas bin Abdul Muttalib masuk Islam. Abbas ini pamannya, anak dari Abdul Muttalib, paman dari Nabi SAW. Datanglah Abu Rafi bahwa Abbas ini masuk Islam. Lalu Nabi SAW membebaskannya dari status budaknya sehingga menjadi apa? Merdeka. Mantan budak ini kemudian disebut dengan sebutan maula, tapi maula disebut maula min asfal, maula dari bawah. Kenapa? Ya begitulah istilahnya. Adapun tuan, mantan tuan yang membebaskan dia disebut dengan sebutan maula min a'la, maula dari atas. Jadi Nabi SAW sebagai bekas tuan dari Abu Rafi disebut maula dari atas. Abu Rafi'nya disebut dengan sebutan maula dari bawah.
Berdasarkan hal itulah maka Abu Rafi disebut dengan sebutan maula bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maula dari bawah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan sebutan maula dari atas. Dua-duanya disebut maula. Adapun bekas tuan disebut maula dari atas karena dia yang memberi sedekah berupa kebebasan. Kebebasan kepada hamba sahaya tersebut sehingga merdeka. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadul mu'ti hiyal ulya. Tangan orang yang memberi dia lebih tinggi daripada tangan yang diberi. Nah, jadi itulah yang disebut dengan maula, dan Abu Rafi adalah maula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah maula ini memperoleh hak dari zakat? Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maulal qaum min anfusihim. Maula suatu kaum adalah bagian dari kaum tersebut. Maknanya adalah anta maulaya, anta maula li, fayakunu hukmuka hukmi. Kamu ini maula aku, maka hukum untukmu sama dengan hukum untukku. Sedangkan untuk Nabi SAW haram memakan sedekah, demikian juga keluarganya, demikian juga maulanya. Oleh karena itu berkata Nabi SAW, wa innaha la tahillu lana sadaqah. Sesungguhnya tidaklah halal sedekah bagi kita. Termasuk bagi kamu. Kamu teh siapa? Abu Rafi yang statusnya maula bagi Nabi SAW. Perkataan Nabi, wa innaha la tahillu lana sadaqah. Sesungguhnya tidak halal sedekah bagi kita. Maknanya fa idza kanat la tahillu lana wa anta maula fa innaha la tahillu lak. Maknanya kalau sedekah itu tidak halal bagi kami, kamu adalah maulaku, maka tidak halal juga sedekah ini bagi kamu. Berdasarkan hal itulah maka Nabi SAW memberi jawaban atas pertanyaan melebihi dari apa yang ditanyakan. Pertanyaan Abu Rafi, halal enggak sedekah bagi saya? Pertanyaan itu sendiri tidak langsung dijawab, tapi diberi jawaban dua muqaddimah yang kesimpulan dari dua muqaddimah itu tidak perlu untuk diterangkan. Adapun muqaddimah pertama menyatakan maula suatu kaum adalah bagian dari kaum itu. Poin ini kan tidak ditanyakan, tapi dijelaskan. Muqaddimah kedua, sesungguhnya tidaklah halal sedekah bagi kita. Ini muqaddimah kedua. Adapun pertanyaan halal enggak sedekah bagi saya, itu tidak dijawab. Oh, enggak halal, enggak begitu. Tapi dengan dua muqaddimah itu sendiri sudah terjawab pertanyaan Abu Rafi bahwa sedekah tidak halal bagi Abu Rafi karena dua jawaban yang menjadi muqaddimah. Pertama, maula suatu kaum adalah bagian dari kaum itu, dan ini menunjukkan si maula ini atau Abu Rafi bagian dari keluarga Nabi SAW. Yang kedua, sedekah itu tidak halal bagi keluarga Nabi SAW. Maka kesimpulannya sedekah juga tidak halal bagi Abu Rafi ini, ya. Berdasarkan hal itulah maka jawaban atas pertanyaan si Abu Rafi ini tidak diperlukan lagi
diungkapkan secara eksplisit, secara terang-terangan, secara jelas, karena sudah bisa diambil kesimpulan dari dua muqaddimah dari jawaban tadi. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama adalah jawazu isti'malir rajul ala sadaqah. Lianna Rasul alaihi salatu wassalam ba'atha hadzal rajul. Walakin yushtaratu fi ar-rajul alladhi yusta'malu ala sadaqah syartan. Al-quwwah wal amanah. Pelajaran pertama atau faidah pertama, hadis ini menerangkan dibolehkannya menugaskan seseorang untuk mengambil sedekah. Karena Rasul SAW mengutus seseorang tidak hanya mengambil, tapi juga membagikan. Akan tetapi orang yang diutusnya ini harus terpenuhi dua persyaratan. Satu persyaratan tidak terpenuhi nggak boleh. Adapun persyaratan yang pertama adalah al-quwwah, yang kedua al-amanah. Al-quwwah itu dia mampu, bukan sekedar mampu secara fisik, tapi mampu secara ilmu. Dia faham tentang fikih zakat, tentang apa saja yang harus dizakati, berapa nisabnya, kemudian mustahik zakatnya siapa, kemana harus disalurkan. Dia mampu untuk itu. Itu yang disebut dengan al-quwwah. Sedangkan al-amanah adalah apa? Bisa dipercaya, jujur, tidak khianat. Kenapa kedua hal ini ditetapkan? Nanti ada ayatnya. Adapun yang dimaksud dengan al-quwwah, kata Syekh Al-Utsaimin, al-quwwatu bi ahkami zakah akhdhan wa i'ta'an faya'riful amwal az-zakawiyah wa ya'rifu miqdaral ansubah wa ya'rifu miqdaral wajib wa ya'riful mustahiq idza kana qad ukila ilaihi saraf. Kenapa? Pertama, adapun kekuat, orang itu harus kuat atau mampu. Maksudnya mampu memahami hukum-hukum zakat. Bagaimana cara mengambilnya dan bagaimana cara menyalurkannya. Dia mengetahui harta-harta jenis apa saja yang wajib dizakati. Menguasai, memahami batasan nisab dari harta yang harus dizakati. Mengetahui kadar kewajiban dari harta yang harus dizakati. Mengetahui mustahik zakat apabila dia harus menyalurkan itu zakat. Ini yang dimaksud al-quwwah atau kekuatan atau kemampuan dari aspek ilmu. Kedua, juga disyaratkan amanah. Nah, amanah maknanya dia bisa dipercaya, tidak khianat. Dan kedua persyaratan ini oleh Allah disebut dalam dua ayat di dalam Al-Quranul Karim. Pertama, dalam surah Al-Qasas ayat 26. Ketika seorang yang kenapa ini? Biraga Garo. Seseorang nabi yang tinggal di Madian. Kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam waktu itu kabur dari Mesir. Karena habis memukul orang bangsa Fir'aun, bangsa Qutbi. Sekali tonyok langsung apa? Mati. Kabur. Ke Madian. Di Madian ada seorang nabi. Nabi Syu'aib.
Nah, Nabi ini sudah sepuh, memiliki 2 putri. Kemudian 2 putri ini disuruh untuk mengambil air. Tapi di sumber air itu semuanya laki-laki. Pagegelak di sana. Pagegelak itu apa? Berdesak-desakan. Gak mungkin seorang wanita ikut pagegelak, ikut berdesak-desakan. Mereka diam dari jauh menunggu kosong. Nabi Musa ada di sana lagi istirahat. Kemudian melihat itu dia nyamperin, menghampiri, kemudian ditanya, kemudian dijelaskan, lalu ditolong oleh Nabi Musa, diambilkan air dan diberikan. Lapor tuh 2 akhwat ini ke bapaknya tuh. Kata bapaknya, panggil tuh orang itu. Kemudian dipanggil, kemudian salah satu dari 2 akhwat ini menyarankan. Sewa dia untuk pegawai, dia layak. Karena dia memenuhi 2 syarat. Perkataan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Qasas ayat 26. Istajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sewa dia wahai Bapak. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kita sewa adalah yang qawi dan yang amin. Qawi adalah yang mampu, yang kuat. Al-amin adalah yang terpercaya. Ini ayat yang pertama. Orang yang ditugaskan atau mau diberi jabatan, diberi wewenang, diberi pekerjaan harus terpenuhi 2 ini. Mampu dan amanah, ya. Adapun ayat yang kedua terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 40. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam mau menundukkan seorang ratu di negeri Saba. Nama ratunya siapa? Bilqis. Datang tuh ratu beserta rombongannya. Nah, ketika di perjalanan Nabi Sulaiman menanyakan kepada penggawanya, siapa yang bisa membawakan singgasana Ratu Bilqis ke kita, ke tempat ini, ke istananya. Maka berkatalah sejin ifrit. Ada jin namanya jin ifrit. Berkatalah sejin ifrit bahwa saya bisa membawakan singgasana tersebut. Kapan? Sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Artinya zuhur, sebelum zuhur. Karena Nabiullah Sulaiman duduk di singgasananya dari pagi sampai pas tengah siang baru berdiri untuk menunaikan sholat. Lalu Ifrit ini menyatakan, sesungguhnya saya adalah seorang yang qawi dan yang amin. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam surah An-Naml ayat 40 tadi. Kata Allah, qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkatalah Ifrit dari kalangan bangsa jin. Kata dia, aku bisa membawakan singgasana itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Berarti waktu yang dibutuhkan oleh Ifrit itu jam-jaman, ya enggak? Karena harus menunggu sampai tengah hari. Saat ketika Nabi Sulaiman berdiri untuk menunaikan sholat. Lalu berkata Ifrit, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sesungguhnya aku untuk tugas itu adalah benar-benar qawi dan amin. Kuat alias mampu dan amin. Amanah terpercaya.
Terus kisah selanjutnya, apakah Nabi Sulaiman menugaskan ini kepada si Ifrit itu? Tidak, kelamaan. Akhirnya ada seorang yang soleh. Aku bisa mendatangkan itu sekejap mata. Akhirnya ditugaskanlah, dia minta izin sholat 2 rakaat. Setelah itu tiba-tiba jeleg saja singgasana Ratu Bilqis itu sudah pindah. Dan ini ayat yang menunjukkan adanya karamatul aulia. Karamah dari para wali. Oh itu sihir? Enggak, karena sihir itu pakai bantuan jin. Sedangkan jin yang pangjago, pangsaktinya aja si Ifrit tadi hanya mampu jam-jaman sampai tengah harinya. Bagaimana mau menggunakan sihir? Sedangkan sihir adalah dibantu oleh bangsa jin dan jin itu tidak mampu. Ini yang disebut dengan karamah di antara para wali Allah Azza wa Jalla, orang soleh. Dan ini menunjukkan keunggulan seorang yang soleh, kemustajaban dari doanya itu luar biasa. Hanya sekejap kemudian pindah. Maka melihat itu berkata Nabi Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Ini adalah karunia dari Rabbku untuk menguji aku, apakah aku ini akan syukur ataukah akan kufur. Jadi berdasarkan 2 ayat ini, maka semua amalan mau tidak mau harus terpenuhi 2 syarat tadi oleh orang yang mengamalkannya, yaitu al-qawi dan al-amin. Adapun al-qawi maksudnya dia mampu termasuk dari aspek ilmu. Termasuk ketika menagih atau mengambil zakat, dia tahu harta apa yang harus dizakati, dia tahu juga kadarnya berapa, dia tahu juga nisabnya berapa, dan apabila dia ditugaskan untuk menyalurkan, dia tahu kemana harus disalurkan. Jadi dia mampu menjawab pertanyaan muzakki, orang yang mau berzakat. Ini gimana ngitung zakatnya? Liur saya makan gitu ya. Nah, si petugas harus mampu menjawab. Ulah sama saya liur atau mual berenan. Ya. Adapun yang kedua, amin. Dia terpercaya, tidak khianat, tidak mengambil sebagian untuk dirinya dari uang zakat itu secara tidak benar. Dia ada bagian nanti. Sebagai apa? Sebagai amil. Tapi ada ketetapannya. Oleh karena itulah dia terpercaya. Apabila dia khianat atau dikhawatirkan akan berkhianat, maka tidak boleh memberikan tugas itu kepada orang tersebut. Inilah faidah pertama dari hadis ini, bolehnya menugaskan seseorang untuk sebuah pekerjaan dengan syarat apa? Orang ini memenuhi 2 syarat. Pertama, mampu termasuk dari aspek ilmunya. Yang kedua apa? Amanah. Kedua, faidah kedua. Al-faidatu tsaniyah. Jawazu ikhbaril insan bima yantafi'u bihi intifa'an dunyawiyan. Atau bi ibaratin ukhra, jawazu talabil musyarakah min syakhsin liyantafi'a bima yusyariku fihi intifa'an dunyawiyan. Hadis ini menjelaskan bolehnya seseorang mengiming-imingi orang lain dengan iming-iming memperoleh manfaat dunia. Atau dengan kata lain, boleh meminta bantuan kepada orang lain dengan iming-iming akan diberi keuntungan dunia. Dalilnya adalah orang yang ditugaskan oleh Nabi SAW tadi ngajak Abu Rafi dengan iming-iming dunia. Dia mengatakan, ishabni fa innaka tusibu minha.
Yuk temani saya mengambil zakat, nanti kamu dapat bagian. Tapi dapat bagian ini legal sebagai apa? Sebagai amil. Amil kan dapat bagian dari zakatnya. Wal amilina alaiha, sudah kita terangkan dalam At-Taubah ayat 60 yang sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Nah, ini menunjukkan dibolehkannya meminta bantuan orang lain dengan iming-iming dunia selama apa yang diiming-imingkan itu legal, sah secara syar'i dan halal baginya. Ya. Tapi saat itu orang itu belum tahu hukum boleh tidaknya seorang maula Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima zakat. Belum tahu. Adapun si maulanya sendiri dia mah wara. Dia mah hati-hati, khawatir secara syar'i tidak boleh. Lalu bertanya dulu kan gitunya. Bertolak belakang dengan karakter ikhwan dan akhwat sekarang ini. Berbuat dulu ya, nanti setelah berbuat lalu nelpon ustaz. Atau nge-WA ustaz, boleh saya melakukan ini boleh enggak? Nanti kalau ternyata tidak boleh, banyak ekol tuh, banyak alasan. Tapi Ustaz, nah gitu. Sebab sayang, umpamanya apa yang dia lakukan itu berupa bisnis dan sudah membawa keuntungan, memberi keuntungan besar bagi dia. Baru ditanyakan hukumnya, ternyata nggak boleh, kan gitu ya. Akhirnya dia mencari second opinion. Nanya ke ustadz lain, siapa tahu ustadz lain mah membolehkan. Nggak boleh juga. Nanya terus sampai 10 ustadz. Yang ke-11 baru boleh. Nah ini ustadz saya. Jadi berbuat dulu baru bertanya. Ini keliru apa salah? Dua-duanya. Yang benar itu nanya dulu baru berbuat ya. Faidah ketiga. Nah ini yang ketiga ini ya. Saya terburu-buru sudah menyinggung di poin yang kedua tadi. Min fawaidil hadis wara'us sahabati radhiyallahu anhum fa inna Aba Rafi radhiyallahu an ma kauni hadzal rajul syajja'ahu 'ala dhihab ma'ahu imtana'a. Qal la hatta atiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha yadullu ala kamalil wara' fi sahabati radhiyallahu anhum. Hadis ini menerangkan sikap waraknya para sahabat. Karena dalam hadis ini diterangkan Abu Rafi, orang yang diberi iming-iming untuk pergi untuk menunaikan suatu tugas lalu diiming-imingi dapat bagian, dia menolak. Sehingga dia bertanya dulu kepada Nabi SAW, memastikan boleh tidaknya perbuatan tersebut dia lakukan atau boleh tidaknya dia menerima bagian dari zakat itu. Dan ini menunjukkan kesempurnaan waraknya dia. Ada sesuatu sikap bagus lain yang agak mirip dengan wara' yang disebut dengan sebutan zuhud. Ada wara', ada zuhud. Kedua-duanya berbeda. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, al-wara' tarku ma yadurruhu fil akhirah. Wa zuhud tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah. Adapun wara, ya, wara itu meninggalkan apa-apa yang bisa membahayakan dia di akhirat, itu wara. Sedangkan zuhud meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dia di akhirat. Agak mikir dikit. Jangan mau hanya makanan jadi disuapi gitu ya. Kadang-kadang diberi mentah nak goreng sorangan kan gitu.
Sekali lagi, perbedaan wara' dan zuhud. Wara' adalah meninggalkan apapun perbuatan termasuk harta gitu yang bisa membahayakan dia di akhirat. Nggak mau itu wara'. Adapun zuhud meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Sama apa beda? Tidak sama alias beda. Sekarang tanya, mana yang lebih utama, wara apa zuhud? Zuhud. Kenapa lebih utama zuhud daripada wara? Kedua-duanya utama, bagus. Tapi ada yang lebih utama. Zuhud lebih utama dari wara. Karena apa? Karena wara masih mungkin melakukan apa yang tidak bermanfaat di akhirat selama itu tidak membahayakan di akhirat. Seperti masih melakukan hal-hal yang mubah. Apa yang mubah teh? Yang boleh secara syar'i dilakukan. Dilakukan tidak berpahala, tidak berdosa, tidak dilakukan juga tidak berpahala, tidak berdosa. Itu mubah. Tapi tidak ada manfaatnya di akhirat. Tidak memberi pahala, ya enggak? Adapun zuhud meninggalkan apapun yang enggak ada manfaatnya di akhirat. Semua yang dilakukan hanyalah perbuatan atau sesuatu yang bisa memberi pahala di akhirat. Maka orang yang zuhud, amalannya antara mengamalkan yang wajib, yang sunnah. Yang wajib, yang sunnah. Yang mubah mah enggak. Kalau yang wara mah masih melakukan yang mubah. Melakukan yang mubah dosa apa tidak? Tidak dosa. Cuma mafdul. Kalau melakukan yang sunnah afdal. Kalau melakukan yang mubah mafdul. Mafdul itu lawan dari afdal. Apa arti afdal? Lebih utama. Apa arti mafdul? Kurang utama. Tapi tidak dosa, tidak buruk. Tapi kurang keutamaan, ya. Pilih mending jadi manusia wara, mending jadi manusia zuhud. Zuhud. Setiap yang zuhud pasti wara. Tapi tidak setiap yang wara itu zuhud. Jadi afdal yang mana? Wara apa zuhud? Zuhud, ya. Nah, inilah perbedaan antara wara dengan zuhud. Dan sahabat tadi memiliki sikap wara. Karena apa? Khawatir apa yang dilakukannya itu tidak halal. Membahayakan dia di akhirat. Nggak mau. Itu wara, ya. Dan itulah karakter para sahabat. Bertanya dulu. Pernah kan saya juga ungkapkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Hadis ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz tentang seseorang ketika akan mati berwasiat ke anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 orang hamba sahaya. Mati. Sang kakak membebaskan 50 hamba sahaya. Dan dia nyuruh adiknya, kamu bebaskan lagi 50 tuh, melaksanakan amanah bapak tuh. Kan 100, saya hanya mampu 50, kamu 50 lagi. Karena harga hamba saya itu mahal. 50 hamba saya itu kalau umpamanya diuangkan bisa ratusan juta bahkan miliaran. Apa kata adiknya? Enggak. Sampai saya bertanya dulu kepada Nabi SAW. Apa boleh apa tidak? Kata orang Sunda mah hanas we-nya. Nah ini gak ada terjemahannya hanas teh. Hanas dilaksanakan ternyata tidak boleh gitunya. Itulah penggunaan kata-kata hanas. Tapi tidak ada kata itu dalam bahasa Indonesia. Ada yang tahu hanas itu apa? Dalam bahasa Indonesianya tidak ada. Hanas dilaksanakan ternyata tidak boleh. Sudah terlanjur, itunya agak mirip lah. Sudah terlanjur dilakukan, ternyata nggak boleh secara syar'i. Kan
Mubazir akhirnya kan. Nah, inilah sikap yang ditunjukkan oleh para sahabat. Wara, kewaraan ini yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang zaman sekarang. Seperti yang tadi, para asatid termasuk saya banyak menerima pertanyaan atau konsultasi. Boleh tidaknya suatu perbuatan, padahal itu perbuatannya sudah tahunan dia lakukan. Ustaz, saya punya usaha online, caranya begini, dapat keuntungan begini. Boleh nggak Ustaz? Ditanya itu teh baru rencana atau udah tahunan Ustaz? Baru ditanyakan sekarang. Kalau ternyata tidak boleh gimana ya? Akhirnya memberatkan. Orang itu tidak warok ya, tidak takut bahwa perbuatan itu haram secara syar'i, hasilnya juga nanti haram secara syar'i. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza harrama syai'an harrama thamana." Karena sungguhnya Allah itu kalau mengharamkan suatu amalan, suatu perbuatan, suatu muamalah, haram juga hasil dari perbuatan yang haram tersebut. Jadi seperti bisnis-bisnis tertentu ini haram secara syar'i, ada keuntungan juga haram. Tidak boleh ya. Bersikaplah wara wahai ikhwah dalam segala hal. Ini faedah keberapa itu teh? Ketiga. Keempat. Min fawaidil hadis. Anna maula bani Hashim la tahilu lahu sadaqah liqaulin Nabi alaihi salatu wassalam maulal qaum min anfusihim. Hadis ini pun menerangkan bahwa maula bani Hashim tidak halal sedekah bagi mereka. Siapa Bani Hashim? Bani Hashim adalah anak turunan dari Uyut Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Uyut teh generasi keberapa? Keempat? Ke atas sudah disebutkan. Generasi keempat ke atas. Generasi pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya ayahnya, ketiganya kakeknya, keempat Uyut. Siapa ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abdullah. Ayahnya Abdullah Abdul Muttalib. Ayahnya Abdul Muttalib Hashim. Ayahnya Hashim Abdul Manaf. Itu sudah kelima. Itu bukan lagi keluarga Nabi SAW. Abu Manaf ke atas. Mentok sampai di Hashim. Maka Bani Hashim, anak-anak turunan dari Hashim adalah keluarga Nabi SAW. Nah, Hashim ini punya saudara, kakak dan adik. Kakak dan adik Hashim itu siapanya Abdul Manaf? Anak-anaknya. Masih ingat anak Abdul Manaf yang pertama? Abdul Syams. Kedua Hashim. Ketiga siapa? Muttalib. Kedua Muttalib. Bukan Abdul Muttalib, beda ya, Muttalib. Yang keempatnya Naufal. Jadi 4 anak Abdul Manaf. Nah, Bani Abdul Syams, Bani Muttalib dan Bani Naufal bukanlah keluarga Nabi SAW. Keluarga Nabi SAW hanyalah Bani Hashim. Hashim punya anak, salah satunya namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya beberapa anak, salah satunya adalah Abdullah, dan Abdullah punya anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah keluarga Nabi SAW Bani Hashim. Bani Hashim adalah keluarga Nabi yang tidak halal sedekah bagi mereka. Termasuk maula Bani Hashim juga tidak halal. Jadi kalau umpamanya Abdul Muttalib dan anak-anaknya memiliki maula mereka juga termasuk Bani Hashim.
maka tidak halal sedekah bagi mereka, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang kita bahas ini, maulal qaum min anfusihim. Maula suatu kaum adalah bagian dari diri kaum tersebut. Timbul pertanyaan, apakah ini menjadi dalil bahwa maula suatu kaum termasuk ahli waris? Kalau nggak boleh atau maula Nabi SAW tidak boleh menerima zakat, berarti mereka boleh menerima khumus kan? Apa khumus teh? 1/5 dari harta rampasan perang. Apakah ini berarti maula suatu kaum ini termasuk ahli waris dari kaum tersebut? Para ulama ikhtilaf. Amma jumhurul ulama yaqulun innal maula min asfal la yarith wa innamal warith al maula min a'la. Tuh. Jumhur ulama berkata maula dari bawah tidak menerima warisan. Adapun maula dari atas ya menerima warisan. Masih ingat apa yang dimaksud dengan maula dari bawah? Mantan budak. Dia tidak menerima warisan. Adapun maula dari atas apa? Mantan tuan dari budak itu. Umpama budak itu kaya raya terus mati. Mantan tuannya menerima warisan. Jangan dulu ditanya, berapa bagiannya Ustaz nanti? Belum. Siapa yang bertanya ke sana enggak akan dibacakan. Apalagi dijawab, ya. Dari mana bahwa maula dari atas itu termasuk orang yang menerima warisan? Berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal wala'u liman a'taq. Hanyalah al-wala itu kemaulaan tadi. Status sebagai maula itu bagi orang yang membebaskan. Maknanya maula dari atas, mantan tuan. Bukan mantan budak. Wa amal mu'taq fa inna maula sayyidihi idza lam yujad lahu asibun yadhhabu ila baitil mal wa la yu'tal mu'taq. Adapun orang yang dibebaskan, mantan budak, kalau mantan tuannya itu tidak memiliki asobah, tidak memiliki ahli waris yang menerima asobah. Apa tuh asobah? Orang yang dapat sisa gitu ya. Ada orang-orang tertentu dari ahli waris memperoleh bagian asobah. Asobah itu sisa setelah ahli warisnya dapat sekian, ahli waris itu dapat sekian, ada sisa. Nah, itu asobah. Asobah itu bisa dapat sedikit, bisa dapat banyak. Tergantung susunan atau ahli waris yang ada. Nah, kalau umpamanya ahli waris sudah dapat bagian, lalu ada sisa, tapi tidak ada ahli waris yang menerima asobah, dikembalikan ke Baitul Mal. Milik negara jadinya, ya. Nah, adapun hamba sahaya atau mantan hamba sahaya atau maula dari bawah tidak menerima warisan. Kalau umpamanya ada asobah, kembali ke negara. Adapun maula dari atas, ya dia dapat asobah. Apa maula dari atas teh? Mantan tuan. Jadi umpamanya seseorang punya budak, lalu budak itu dibebaskan. Jadi dia budak ini maula dari bawah bagi tuannya ya. Tuannya maula dari atas. Terus dia itu pintar usaha, benghar kaya raya. Banyak uang, geletuk maut. Maka hartanya menjadi harta warisan bagi ahli waris. Dikasih sekian-sekian sesuai dengan ketetapan syar'i tentang warisan. Ada asobah, ada sisa. Nah, sisanya ini bagi maula dari atas, bagi mantan tuannya. Adapun kalau mantan tuan yang meninggal, maka mantan budaknya tidak memperoleh harta waris. Kalau ada asobah dikembalikan ke Baitul Mal, ya. Ini jumhur ulama.
Apa jumhur teh? Mayoritas. Walakin ba'dul ulama qala, tapi ada sebagian ulama yang berpendapat innal maula minal asfal yarith idza lam yujad asib siwahu. Sebagian ulama menyatakan maula dari bawah ya menerima warisan bila tidak ada orang yang menerima asabah selain dirinya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan ada hadis tentang hal ini dari Nabi SAW tentang seorang wanita yang menerima warisan dari mantan tuannya, sementara dia dahulunya dibebaskan oleh tuannya. Kemudian dia memperoleh warisan dari mantan tuannya yang meninggal. Ya, berdasarkan hal itu maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan maula dari bawah juga alias mantan hamba sahaya, mantan budak ya menerima warisan. Wallahu a'lam. Ini ikhtilaf. Tapi untuk saat ini mungkin tidak akan ada pembicaraan itu dalam kasus waris karena sekarang tidak ada maula, tidak ada perbudakan. Itulah faedah keberapa? Keempat. Kelima. Wa fihi aidan jawazu itlaqil maula ala bani Adam wa an taqula hadha fulan maulaya wa ma asbah dzalik. Di dalam hadis ini pun diterangkan dibolehkannya menyebutkan maula kepada sesama manusia dengan menyatakan si fulan itu maula saya, alias mantan budak saya, boleh. Atau kalimat yang semakna dengan itu. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran dalam surah At-Tahrim ayat 4, wa in tadhaharu alaihi fa innallaha huwa maulahu wa Jibrilu wa salihul mu'minin. Kata Allah, wa in tadhaharu, kalau kalian berdua masih saja unjuk rasa, kalian berdua di sini teh siapa? Aisyah dan Hafsah. Siapa dua orang ini? Istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Demo unjuk rasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah menyatakan wa in tadhaharu alaihi fa innallaha huwa maulah wa Jibril wa salihul mu'minin. Kalau kalian berdua masih unjuk rasa kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka sungguhnya Allah lah maula bagi Nabi juga Jibril juga orang-orang mukmin. Menunjukkan kata-kata maula boleh ditujukan kepada Allah, kepada malaikat dan kepada sesama manusia orang-orang mukmin. Yang menjadi maula bagi Nabi SAW itu Allah, Jibril dan semua orang-orang mukmin. Jadi ayat ini menunjukkan bolehnya mengatakan maula kepada Allah, boleh juga kepada makhluk. Akan tetapi kemutlakan atau penyebutan maula kepada Allah dan kepada sama makhluk maknanya adalah berbeda. Adapun kepada Allah maulanya karena Allah memiliki al-wilayatul mutlaqah, kekuasaan yang mutlak, seluruhnya milik Allah dengan tanpa ada batasan. Kalau kekuasaan wewenang manusia serba amat sangat terbatas. Tapi dibolehkan mengatakan dia maula saya, dia ini maula si fulan dan seterusnya dibolehkan. Al-Quran menyebutkan orang mukmin termasuk maula bagi Nabi SAW. Itu keberapa? Kelima. Keenam. Wa min fawaidil hadithi aidan husnu ta'limir Rasul alaihi salatu wassalam wa iqna'uhu li'annahu qala lirajul maulal qaumi min anfusihim wa bayyana lahu annahu la tahilu lahumus sadaqah. Hadis ini menjelaskan sangat bagusnya cara Nabi SAW dalam mengajar dan bagusnya beliau memberi jawaban yang sangat memuaskan. Lengkap
kadang aspek yang tidak ditanyakan dijelaskan berbarengan dengan jawaban atas pertanyaan. Sehingga puas. Nah, ini diambil dari perkataan Nabi kepada orang itu, maulal qaum min anfusihim. Maula suatu kaum itu termasuk bagian dari kaum tersebut. Pada itu tidak ditanyakan, tapi perlu dijelaskan. Dan kasus seperti banyak. Seperti contoh, ada seorang sahabat yang suka melaut. Membawa perbekalan air terbatas untuk minum, untuk masak gitu ya. Untuk wudhu gimana? Kalau dipakai wudhu nanti untuk minum, untuk masak habis. Akhirnya nanya, boleh nggak berwudhu dengan air laut? Yang ditanyakan hanyalah hukum berwudhu dengan air laut. Kan air laut rasanya apa? Tawar. Bagi laut yang tawar kan adanya. Laut apa namanya itu? Tibrias atau Tibriyah. Nah, tapi umumnya asin ya, asin. Asin umumnya. Tapi ada yang tawar juga. Maka Nabi SAW ya memberi jawaban lebih dari apa yang ditanyakan. Bahwa air laut itu tahurun ma'uhu wa hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan halal juga bangkainya. Padahal hukum bangkai binatang laut tidak ditanyakan, ya enggak? Tapi oleh Nabi SAW dijelaskan karena dipandang perlu. Mungkin tidak kepikiran oleh si pelaut tadi gitu ya. Aduh, makanan habis kan ayah mau nangkep ikan susah, dah hirup. Tapi ada yang ngambang tuh ikan mati ya. Mungkin sisa mangsa ikan hiu gitu ya. Ikan hiu memangsa ikan lain warag baru setengahnya. Tirab. Setengahnya lagi dibiarkan ngambang. Halal apa tidak? Halal. Jadi air laut itu airnya suci. Boleh dipakai berwudu, pakai mandi junub dibolehkan. Dan halal bangkainya. Maksud bangkai di sana itu bangkai binatang yang hanya hidup di laut. Adapun binatang darat yang nyemplung ke laut lalu mati jadi bangkai, kambing umpama, nyebur ke laut. Kerebek mati. Kambing kan nggak bisa berenang ya? Bisa nggak ya? Bisa? Nggak yakin? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Belum ada kasus. Tapi kalau beruang, singa, macan itu bisa berenang. Ya, itik ayam bisa ya, kucing enggak kayaknya, anjing bisa ya, anjing bisa. Padahal struktur kaki anjing dengan kambing nggak begitu jauh bedanya. Tapi kenapa? Jangankan binatang atau manusia aja strukturnya sama, ada yang bisa berenang, ada yang enggak kan? Tergantung ya, tergantung. Kalau ada kambing yang nyebur ke laut, kerebek mati jadi bangkai. Halal apa haram? Haram. Tapi kan halal bangkai laut. Iya, maksudnya binatang yang hanya hidup di laut. Kalau bangkai darat kemudian masuk ke laut lalu mati jadi bangkai tetap aja haram. Tidak boleh ya. Jadi kadang Nabi SAW memberi jawaban melebihi apa yang ditanyakan. Sehingga memuaskan. Sehingga seperti Abu Rafi, saya halal nggak menerima zakat? Nah lalu dijelaskan alasannya tanpa menjawab inti dari pertanyaannya. Nabi memberi dua jawaban. Dua-duanya bukan jawaban atas pertanyaan. Tapi dua-duanya merupakan dua alasan dari hukum yang ditanyakan dalam pertanyaan. Beliau menjawab kalimat pertama bahwa maula suatu kaum termasuk bagian dari kaum itu. Berarti kamu termasuk bagian dari keluarga saya. Pertama, kalimat kedua tidak halal sedekah bagi kita.
bagi keluarga Nabi SAW, bagi Bani Hashim. Sudah, dari sana disimpulkan bahwa Abu Rafi dapat nggak? Nggak boleh, ya. Seperti itu. Dan itu metode yang bagus di dalam mengajar. Faidah berikutnya keberapa ini teh? Ke-6. Ke-7. Wa minha aidan annahu yajuzul iqtisar 'alal muqaddimat illam tadhkurin natijah idza fuhimat minas siyaq. Lianna dzikran natijah wa qad fuhimat minas siyaq la yufidu ila tatwil. Hadis ini menerangkan boleh memberi penjelasan sebatas muqaddimah tanpa menyebut kesimpulan akhir bila kesimpulan akhir bisa difahami dari konteks kalimat muqaddimah tadi. Karena menyebut kesimpulan akhir tidak ada manfaatnya kecuali memperpanjang kalimat. Seperti tadi, Nabi SAW ditanya, saya boleh nggak makan sedekah, menerima sedekah? Nah, dikasih 2 muqaddimah. Maulah suatu kaum bagian dari kaum itu dan tidak halal bagi kita sedekah. Kesimpulan akhirnya tidak dijawab, ya enggak? Tapi sudah bisa disimpulkan kamu nggak boleh menerima sedekah. Tapi perkataan tidak halal sedekah bagi kamu oleh Nabi tidak dikatakan. Karena tidak ada manfaatnya kecuali hanya memperpanjang kalimat. Ya enggak? Ini menunjukkan boleh menjawab dengan jawaban yang ringkas. Selama jawaban yang ringkas itu terfahami tanpa memperpanjang jawaban tersebut. Seperti umpamanya, contohnya apabila seseorang bertanya tentang sesuatu yang jawabannya cukup dengan iya atau tidak, maka cukup. Tanpa harus memperpanjang kalimat. Apakah kamu datang kemarin ke kajian? Jawab ya. Itu menjawab pertanyaan apa tidak? Ya, menjawab pertanyaan. Tanpa harus, iya kemarin saya datang ke kajian bahkan setengah jam sebelum kajian dimulai. Bahkan saya melihat kedatangan Ustadz sebelum kajian. Panjang ya. Gak perlu. Cukup. Kemana datang? Ya. Maka sudah terpenuhi kebutuhan si penanya terhadap apa yang dia ingin ketahui. Iya datang. Kemarin kajian datang? Tidak. Sudah cukup ya. Oleh karena itulah maka jawaban yang pendek selama bisa difahami oleh si penanya maka itu dibolehkan dan itu adalah cukup. Itu keberapa? Ke-7. Ke-8. Wa min fawaidil hadits wujubut tasrih bil haqq walau 'ala an-nafs liqauli innaha la tahillu lana sadaqah wa hakadha yajibu an yadhkura al-insan ma lahu wa ma 'alayhi qa'iman lillahi ta'ala bidzalika bil qist. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau 'ala anfusikum. Hadis ini menerangkan wajibnya menjelaskan kebenaran sekalipun merugikan diri sendiri. Berdasarkan sabda Nabi SAW, innaha la tahillu lana sadaqah. Nabi menyatakan tidak halal sedekah bagi kita. Kita tidak boleh menerima sedekah dan makan sedekah, itu enggak halal. Ini kebenaran, jelaskan. Walaupun itu merugikan diri kita, ya. Maka demikianlah wajib bagi seseorang menjelaskan apa yang boleh untuknya dan apa yang haram untuknya. Sebagai bentuk persaksian di hadapan Allah secara adil.
Allah berfirman dalam surah An-Nisa 135, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang menegakkan keadilan sebagai persaksian karena Allah, sekalipun persaksian itu merugikan diri kamu sendiri. Apalagi merugikan bukan diri kita tapi kawan kita. Seperti umpamanya kawan kita melakukan kesalahan yang mungkin bisa dituntut secara pidana atau perdata atau dua-duanya. Kita tahu itu jelas. Nggak boleh untuk melindungi dia kita menyembunyikan kebenaran. Oh enggak Pak, dia nggak salah. Dia tidak melakukan itu. Untuk menyelamatkan dia. Sampai berdusta memberi kesaksian yang palsu. Tidak boleh. Maka Nabi SAW pun pernah berkata, demi Allah, seandainya Fatimah mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Walaupun merugikan dirinya. Karena siapa yang tega seorang ayah memotong tangan putrinya sendiri, ya enggak? Nggak akan ada yang tega tuh. Apalagi ini Nabi SAW kepada putri tersayang Fatimah radhiyallahu anha. Tapi kalau itu terjadi, beliau tidak segan-segan untuk menegakkan hukum Allah Azza wa Jalla sekalipun merugikan dirinya sendiri. Nah, sekarang wa ba'dun nas tajiduhu ma'atama wa ma'al jas'iyah yuhawilu ayyakhudha ma la yastahiqu bituruqil matluwiyah walakin al-aqil ala khilafi dhalik. Al-aqil ala khilafi dhalik. Tapi sebagian orang sekarang kita temukan karena kerakusannya, karena keserakahannya terhadap dunia, orang mencoba mengambil apa yang bukan haknya dengan berbagai macam alasan. Dengan mengarang-arang, membuat-buat dalih agar dirinya berhak memperoleh apa yang sebenarnya bukan menjadi haknya. Dimanipulasilah data, dimanipulasilah umpamanya fakta tentang kasus yang sedang dia hadapi, pokoknya agar kebagian. Padahal tidak berhak dia atas memperoleh bagian dari hal tersebut. Adakah yang seperti itu? Ada. Orang yang berakal tidak akan demikian. Karena apa? Dia ini tahu bahwa itu akan menjadi beban di akhirat. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Apakah hari ini ada enggak keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kan ada, saya mah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau karena sedekah mah balap-balap eta teh. Padahal haram kan bagi mereka kan? Nggak boleh. Tapi Masya Allah. Nah, kalau umpamanya ada yang begitu, wajib dia menyebutkan sanad dari awal sampai akhir sampai nyambung ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memastikan bahwa dia itu turunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Syekh Al-Utsaimin, ana qara'tu fi Fathil Bari wa kataba ukhra annahu la yujad ahadun yu'lamu min al-baiti illa mulukul Yaman faqat wal baqi kulluhu fihi syak. Saya membaca kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Fathul Bari ini ada dua. Syarah Sahih Bukhari Sunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ada lagi Fathul Bari yang lain yang disusun oleh Imam Ibnu Rajab. Wallahu alam, jangan tanya ini Fathul Bari yang mana. Tapi Syekh Al-Utsaimin, saya membaca kitab Fathul Bari. Tapi kalau tidak dijelaskan, umumnya adalah maknanya
Susunan Imam Ibnu Hajar. Saya baca Fathul Bari dan juga tulisan-tulisan yang lain, kitab-kitab lain, bahwa di dunia ini sekarang tidak ada seorang pun yang diketahui termasuk keluarga Ahlul Bait Rasul SAW kecuali para raja di Yaman saja. Para raja di Yaman saja. Silsilah mereka jelas sampai kepada Rasul SAW. Karena orang-orang di Timur Tengah itu amat sangat bangga dengan turunan, maka mereka itu apa? Menghafal sanad, menghafal silsilah turunan ke atas sampai ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sampai kepada para sahabat yang sejaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adil, jujur, tidak ngarang-ngarang. Dan ada orang lain yang juga memiliki kemampuan yang sama dalam menghafal silsilah ke atas. Sampai mengetahui silsilah orang lain. Saudaranya, kawannya, tetangganya. Jadi kalau tetangganya mau ngarang-ngarang ada kaitan dengan keluarga Nabi SAW. Ada persaksian dari yang lain. Enggak, kamu enggak ada hubungan, ngaku-ngaku aja. Ini sanadnya, ada yang begitu. Dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari tersebut menyatakan, la yujadu ahadun yu'lamu min ahli baiti Rasul sallallahu alaihi wasallam illa mulukul Yaman faqat. Tidak diketahui, tidak ada satu orang pun yang diketahui termasuk ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali para raja di Yaman, wal baqi kulluhu fihi syak. Adapun selain mereka semuanya itu diragukan. Semuanya diragukan, ya. Sebenarnya kalau umpamanya seorang meyakini termasuk keluarga Nabi SAW, dia memikul beban yang berat. Apa yang beratnya? Dia harus menjadi uswah. Dia harus menjadi teladan. Dia harus menjadi contoh bagi yang lain. Masa keluarga Nabi tapi nyebelin. Mengaku keluarga Nabi tapi na'udzubillah kelakuannya, ya. Harusnya dia itu meyakini bagian dari keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Wah, saya tidak boleh sembarang ngomong, sembarang bersikap, sembarang beramal, nanti mencoreng kemuliaan dari keluarga Nabi SAW. Yang sedekah, zakat, maaf, haram bagi saya, nggak bisa, nggak boleh. Ya, harusnya begitu, bukan menjadi koordinator. Mana zakat mana? Ini saya keluarga Nabi loh. Kata ayat khud min amwalihim shadaqatan, khud disanakan kepada Nabi dan saya keluarganya. Ambil dari harta mereka sebagai zakat. Mana? Padahal Nabi SAW disuruh mengambil dari zakat-zakat mereka untuk disalurkan secara benar. Pribadi beliau dan keluarganya haram. Tidak boleh mengambil dari zakat. Nah, seperti itu. Ada nggak sekarang orang yang mengaku turunan Nabi SAW tapi tak segan-segan mengambil bagian zakat untuk dirinya? Banyak. Ya, walhasil kata Imam Ibnu Hajar, tidak ada seorang pun di dunia ini yang diketahui termasuk keluarga Nabi SAW, termasuk Ahlul Bait, kecuali para raja di Yaman. Wal baqi kullihi fi syak. Adapun sisanya selain keluarga raja-raja di Yaman itu diragukan termasuk keluarga Nabi SAW. Ya, inilah penjelasan hadis di sore hari ini. Cukup sampai di sini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Bismillah Ustaz, jika pembagian waris ketika orang tua meninggal, salah satu pembagian dibagi rata padahal anaknya ada laki dan wanita, tapi laki setuju dosa enggak? Dosa. Menyetujui tidak memberlakukan hukum Allah dalam pembagian waris, ya. Bagikan sesuai dulu dengan
ketetapan syariat sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kalau toh sudah dapat bagian, nanti umpamanya kan ada wanita dapat setengah dari laki-laki, kasihan, boleh nih saya kasih bagian untuk saya, sebagian untuk kamu. Boleh, asal bagi dulu. Jangan si Ujang anak abah, si Neng oge anak abah, ratakeun. Ya nggak bisa begitu ya. Itu ketetapan manusia atas perasaan, atas dasar akal perasaan, yang itu tidak boleh sampai merubah ketetapan syariat. Ya, bagi dulu sesuai dengan syariat, setelah dibagi, diberikan ke masing-masing. Nanti yang saudara laki-laki dapat bagian lebih dari perempuan, saya kasih ini untuk kamu, boleh, nggak masalah. Tapi bagi dulu. Apakah anak dari saudara kandung kakek itu masih mahram bagi kita? Anak dari saudara kandung kakek. Umpamanya kita punya kakek, kakek kita punya adik. Terus adik dari kakek kita punya anak lagi. Apakah anak dari itu mahram gitu ya? Bukan. Jangankan dari anak dari kakek paman. Disebutnya dalam bahasa Sunda akiti gigirnya. Artinya kakek dari samping. Ada istilah itu? Akiti gigir. Jangankan itu. Ya. Anak dari kakak kita atau adik kita. Kita menyebutnya apa? Paman. Saudara sepupu. Saudara sepupu bukan mahram. Ke kakaknya, ke paman kita ya, ke paman kita mahram. Bibi kita mahram. Maksud bibi itu adik dari ayah atau dari ibu, itu mahram. Tapi kalau bibinya itu istri dari paman kita, bukan mahram. Kita punya paman ini adik bapak atau adik ibu, laki-laki. Lalu paman ini punya istri, kita menyebutnya bibi, itu bukan mahram. Nggak boleh berdua-dua bersalaman, dan nggak boleh si bibi itu memperlihatkan auratnya di hadapan keponakan dari suaminya. Ya, anak dari paman kita, anak dari bibi kita, anak dari uwa kita, kita menyebutnya apa? Sepupu, maka itu bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Boleh nikah? Boleh, ya, boleh. Makanya jangan terlalu akrab dengan sepupu, ya. Ustaz. Ya. Ada pertanyaan dari pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di Padalarang. Assalamualaikum Ustaz, apakah meninggalkan ibadah atau amalan yang tidak dicontohkan termasuk ke dalam zuhud? Bagaimana cara untuk menerapkan sikap zuhud dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz? Syukran, silakan. Meninggalkan amalan yang tidak disyariatkan, apakah itu zuhud? Iya, barakallahu fik. Itu termasuk wara. Karena mengamalkan apa yang tidak disyariatkan lalu diklaim sebagai pelaksanaan agama, itu membahayakan apa tidak? Membahayakan. Dosa apa tidak? Dosa. Kata siapa? Nabi SAW menyatakan terancam neraka. Beliau menyatakan, ya, kata beliau dalam salah satu hadis yang masyhur, yang ma'ruf. Kata beliau, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bidatin dhalalah. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama yang diada-adakan. Dulunya di zaman Nabi-nya enggak ada. Lalu diada-adakan atas nama agama. Dalam perkara agama, bukan dalam perkara dunia, ya. Kalau dalam perkara dunia boleh kita berkreasi. Lalu menggunakan kreativitas kita ini untuk mempermudah ibadah, boleh. Bikin pesawat untuk mempermudah haji umroh, boleh. Oh, pesawat bid'ah, nah itu bukan bagian dari agama, artinya.
Tidak dihukumi bid'ah itu tidaknya untuk urusan dunia mah. Kalian bid'ah, tapi itu radio, itu TV, itu HP. Nggak ada di zaman Nabi, bid'ah itu. Ada yang begitu? Itu orang nggak paham, nggak ngerti agama, ngomong agama, jadi ngaco gitu. Kalau kalian ingin sesuai dengan sunnah, ke Mekah pakai ontak tuh. Itu orang nggak paham agama tapi ngomong agama, ya. Akhirnya ngaco gitu omongannya. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru yang diada-adakan itu disebut bid'ah. Bid'ah itu sesat neraka. Madarat nggak melaksanakan perkara itu? Madarat. Tinggalkan. Meninggalkannya berarti meninggalkan sesuatu yang membahayakan. Itu namanya apa? Wara apa zuhud? Wara. Kalau zuhudnya meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Ya, jadi itu masuknya wara. Wara dalam urusan agama, wara juga dalam urusan dunia. Bagaimana caranya agar bisa zuhud? Ya laksanakan aja makna dari zuhud. Semua yang kita amalkan, yang kita lakukan hanya berkisar dua jenis amalan. Apakah itu wajib atau sunnah? Hanya berkisar itu. Yang mubah, yang nggak ada manfaatnya tinggalkan. Buang-buang waktu tinggalkan. Hal-hal yang lagha tinggalkan. Hal yang tak ada manfaatnya tinggalkan. Yang diamalkan hanya dua. Wajib sunnah, wajib sunnah, wajib sunnah. Itu zuhud. Sebab zuhud maknanya tarku ma la ya'nihi fil akhirah. Meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah mengerjakan bisnis sampingan atau pekerjaan rumah di saat jam kantor? Soalnya di kantor saya relatif santai dan banyak waktu luang. Saya dinas di instansi pemerintahan. Hukum asal tidak boleh. Karena itu berarti menyalahgunakan fasilitas dan waktu. Waktu harusnya untuk bekerja demi kepentingan instansi tempat kita bekerja, lalu kita gunakan untuk bisnis. Maka hasil keuntungan itu untuk kantor kita, bukan untuk pribadi kita. Karena kita memakai waktu milik instansi tempat kita bekerja. Oleh kita digunakan untuk kepentingan pribadi. Maka tidak boleh. Seperti yang sudah kita terangkan, haram hukumnya mengerjakan sholat sunat di jam-jam kantor. Di jam-jam kerja. Karena di jam kerja kita punya kewajiban menunaikan perjanjian dengan perusahaan tempat kita bekerja atau instansi tempat kita bekerja. Wajib hukumnya. Nah, kewajiban ini ditinggalkan untuk mengejar yang sunnah, maka tidak boleh. Meninggalkan yang wajib demi mengejar yang sunnah. Moro julang, teruskan. Moro julang, ngalepaskan pesing. Artinya memburu sesuatu yang sunnah dengan meninggalkan sesuatu yang wajib, maka tidak boleh. Kecuali kalau untuk sholat fardu, waktu zuhur, kata bos nggak boleh dulu sholat sekarang, peduli amat, sholat aja. Karena sholat fardu itu menunaikan hak Allah, dan hak Allah harus lebih ditunaikan daripada hak sesama manusia. Walaupun ada larangan, dilarang sholat zuhur di awal waktu. Jebian peraturan sholat saja sudah, ya. Kalau ditanya, kamu kan sudah ada aturan, itu kan aturan Bapak. Saya lebih mengutamakan aturan Allah. Bapak juga harus menyesuaikan aturan Bapak dengan aturan Allah gitu. Kalau enggak doraka. Ya, adapun sholat sunnah yang hukumnya sunnah, maka tidak boleh dilakukan di saat-saat kita wajib menunaikan pekerjaan di kantor. Mana yang lebih utama, sholat sunnah atau bisnis? Sholat sunnah lebih utama daripada bisnis. Sholat sunnah saja tidak boleh, apalagi bisnis.
Nah, kecuali kalau kita santai, nggak ada pekerjaan gitu ya. Nah, lalu bisa bisnis. Boleh nggak? Boleh dengan syarat dapat izin dari orang yang berwenang di kantor kita. Atasannya, bosnya. Kita bilang, santai saya ada kerjaan bisnis, boleh nggak saya ini? Kata bosnya, boleh. Asal karena kamu pakai waktu kantor, kantor dikasih keuntungan 20% dari keuntungan yang kamu dapat. Masukkan kas kantor. Kalau sudah dengan izin orang yang berwenang, boleh seperti itu ya. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh ya. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.